Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindra Faruniko dari kelas Proses Teknik Mesin. Di sini akan mempresentasikan tentang ide bisnis, yaitu airbrush dan cutting sticker. Pokok yang akan saya bahas di sini adalah tujuan bisnis, aspek pemasaran, analisa SWOT, analisa 4P, proses operasional, kebutuhan operasional, maintenance, dan modal. Latar belakang: kebosanan yang dialami oleh para pemilik motor atau mobil pribadi dengan cat yang monoton. Usaha ini akan membantu para pemilik kendaraan bermotor yang bosan dengan visual atau cat bawaan dari kendaraan mereka dan menginginkan sesuatu yang berbeda dan memiliki identitas tersendiri. Tujuan bisnis: yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, menghasilkan profit yang besar. Yang ketiga, memberikan tempat yang nyaman untuk konsultasi sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik dan berkesinambungan secara terus-menerus dan saling menguntungkan satu sama lain. Yang keempat, memberikan wadah untuk ide-ide kreatif para pemilik kendaraan bermotor. Next, aspek pemasaran. Dari segi segmentasi, konsumen yang dituju ialah semua konsumen yang membutuhkan jasa dari airbrush dan cutting sticker ini. Untuk positioning, dengan menciptakan image atau wajah yang baik di mata konsumen sebagai tempat ternyaman dan berkualitas dengan harga yang mampu bersaing dengan lainnya. Targeting: para pemilik motor atau mobil yang bosan dengan visual cat mereka dan menginginkan sesuatu yang berbeda dan lebih baik. Analisa SWOT. Strength atau kekuatan, dengan cara memberikan fasilitas atau pelayanan yang nyaman, menarik, dan fleksibel, yaitu bisa menyesuaikan dengan keinginan customer apapun keinginan mereka, sehingga terciptalah ide-ide baru yang fresh. Yang kedua, weakness atau kekurangan. Kekurangannya ada di ide bisnis ini adalah seringnya terjadi perbedaan pendapat dengan konsumen atas permintaannya yang cenderung aneh. Opportunity atau peluang: semakin banyak pengguna kendaraan pribadi mereka yang bosan dan menginginkan sesuatu yang berbeda dan memiliki identitas tersendiri. Threat atau ancaman dari ide bisnis ini adalah kompetitor lain yang memiliki ide-ide kreatif yang lebih bagus dari tempat ini. Next, analisa 4P. Yang pertama adalah produk dari ide bisnis ini adalah cat, stiker, dan juga desain grafis. Price: harga jasa yang lebih kompetitif karena bisa bersaing dengan yang lain, tapi tidak menurunkan kualitas. Yang kedua adalah memberikan diskon-diskon di hari tertentu, semisal mendekati hari lebaran atau hari libur panjang. Yang ketiga adalah promosi di sini saya menggunakan media cetak dan media online dari berbagai macam media, serta membuat grup-grup di media sosial, dan juga saya mencetak banner dan dipasang di tempat-tempat yang strategis seperti di dekat perempatan atau di perkotaan. Yang keempat, place atau tempat yang ada di ide bisnis ini haruslah strategis, mudah dijangkau, dan berada di perkotaan karena banyak pemilik kendaraan bermotor yang bertempat di perkotaan. Proses operasional: yang pertama, rencana penjualan.
Rencana penjualan adalah merencanakan dengan konsumen apa yang mereka inginkan untuk diaplikasikan pada kendaraan mereka. Yang kedua, penyediaan produk. Penyediaan produk terdiri seperti dari desain, warna-warna cat, stiker polos ataupun bercorak, dan yang lain-lain. Pengawasan kualitas. Pengawasan kualitas dalam hal ini akan dipantau mulai dari pemesanan stiker, pemesanan cat, hingga yang terjadi pada saat pengaplikasian pada kendaraan. Customer service, yaitu menyediakan jasa customer service sebagai salah satu dari bagian untuk membuat konsumen nyaman serta berkeinginan terus untuk bekerja sama dengan tempat kami. Next, kebutuhan operasional. Yang pertama adalah pasokan dan permintaan. Memasok segala kebutuhan agar bisnis berjalan dengan baik dan tentu saja mengikuti tren masyarakat dan mayor keinginan para konsumen. Yang kedua adalah menyediakan tenaga profesional. Hal ini saya ajukan agar konsumen puas dan mempunyai keinginan untuk membentuk kerjasama kembali. Yang ketiga, menyediakan tempat yang nyaman. Ini berguna untuk customer service atau tempat konsumen berkonsultasi tentang kendaraan mereka. Maintenance atau perawatan. Yang pertama adalah melakukan perawatan secara berkala untuk mencegah terjadinya troubleshooting yang berkepanjangan. Yang kedua adalah mengadakan pelatihan untuk melatih para pekerja agar dapat mengoperasikan dan merawat peralatan agar tidak cepat rusak dan terjadi kerusakan. Modal dan investasi awal. Berikut ini adalah rincian dari permodalan yang saya ajukan, yaitu sewa kios 1 tahun dengan dana sebesar kurang lebih 70 juta, perbaikan dan renovasi kios sekitar kurang lebih 80 juta, sudah termasuk pemasangan instalasi listrik, internet, dan renovasi yang lain untuk mendukung operasional. Yang ketiga, peralatan dan bahan yang membutuhkan dana 70 juta. Ini terdiri dari berbagai cat atau kebutuhan produk, stiker polos dan berwarna, kompresor, mesin printing digital, spray gun set, dan yang lain-lain. Yang keempat adalah iklan dan promosi. Tentu saja untuk mencetak banner dan melakukan promosi di media sosial sekarang bukan hal yang gratis. Jadi saya mengajukan modal sekitar 5 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah dana operasional, yaitu sekitar 10 juta. Jadi jumlah investasi yang harus saya dapatkan adalah sekitar 235 juta rupiah. Jika Anda berkenan dengan ide bisnis saya, bisa hubungi saya melalui Instagram, Twitter, atau juga LinkedIn. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.